Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar materi yang pagi diberikan hari ini bisa kalian serap dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian, saya minta ketua kelas untuk Doa mulai. Doa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya semuanya, sehat anak-anak? Sehat. Semuanya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke. Karena masuk semua berarti menandakan kalian semuanya sehat. Kalau sehat berarti siap untuk menerima pelajaran hari ini. Sudah siap semua? Siap. Semangat semuanya? Semangat. Oke, sebelum Pak Dedi masuk ke materi hari ini, ada sebuah lagu. Nanti kita nyanyikan sama-sama. Judul lagunya adalah Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila yang memajukan Indonesia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia pada Tuhan. Anak pelajar Pancasila berkebinekaan bahwa selalu juga bergotong royong, selalu bernalar kritis, tidak lupa mandiri dan kreatif. Materi yang minggu kemarin kita sudah membahas masalah informatika. Di catatan kalian ada berapa? Ada 6 atau 7? Ada 7 elemen dalam mata pelajaran informatika. Dan elemen yang pertama apa di situ anak-anak? Berpikir komputasional. Nah, hari ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Oke. Sebelum kita nanti ada diskusi dan tanya jawab tentang apa itu berpikir komputasional, ada tujuan sampai pembelajaran yang akan kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi. Solusi itu adalah pemecahan masalah dan persoalan sehari-hari, terutama dalam literasi dan numerasi. Literasi itu apa? Kemampuan untuk membaca. Apakah membaca saja? Tidak. Ketika kemudian Bapak Ibu memberikan informasi, pengumuman, apakah itu termasuk dalam literasi? Jadi kemampuan untuk menganalisis bacaan dan juga apa yang disampaikan oleh orang lain, kemudian apa yang disampaikan, kemudian kita praktekkan dan kita kerjakan. Contohnya apa? Ketika Bapak Ibu guru memberikan informasi, anak-anak diam. Apa yang kalian lakukan? Otomatis otak kita merespons untuk diam. Ketika kemudian ada informasi dari Bapak Ibu guru, anak-anak kerjakan. Apa yang kita lakukan? Kerjakan. Jadi berpikir komputasional seperti itu, menalar, menerjemahkan informasi yang disampaikan atau bacaan yang kemudian kita baca menjadi suatu informasi berupa tindakan. Kalau numerasi itu apa? Numerasi. Kalau literasi itu kebanyakan dalam bentuk teks, informasi. Kalau numerasi itu apa Bang? Dalam bentuk angka dan perhitungan matematika. Jadi nanti kita akan membahas di sini ada soal literasi dan numerasi untuk mengetes apakah computational thinking, kemampuan kalian berpikir itu bagus atau tidak. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mampu menerapkan literasi komputasional untuk menyelesaikan secara efisien beberapa persoalan. Efisien itu apa artinya efisien? Ampuh. Ada lagi. Efisien ampuh. Mudah dipahami. Mudah dipahami, apalagi efisien itu adalah ketika kita ada persoalan,
maka kita mampu memecahkan tanpa perlu mengeluarkan banyak energi atau tenaga. Dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu efektif dan efisien. Nah, jika kalian nanti mampu mencapai tujuan pembelajaran ini, maka hasil yang akan kalian dapatkan nanti di dunia kerja seperti ini, anak. Kalian akan menjadi seorang programmer. Kemudian ada menjadi di sini ada apa ini? Ini apa ini? Apa? Apa? E-sport. Apa e-sport itu? Membuat game. Nah, coba kalian lihat di sini. Gaji seorang programmer berapa di sini? 5 sampai 8 juta per bulan. Jadi ketika kalian mampu menerapkan berpikir komputasional, maka di dunia kerja nanti kalian akan menjadi seorang programmer. Oke, ini ada video tentang pengenalan computational thinking. Tolong kalian amati dan nanti akan menjadi bahan diskusi kita. Tentang apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi. Langsung angkat tangan ya. Saya ingin mengecek seberapa cepat kamu berpikir tentang suatu kasus. Ya, langsung angkat tangan. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak. Siapa yang bisa? Ya. Anak yang pergi ke museum. Anak yang Koper kelompok anak yang mana yang pergi? Anak yang ingin pergi ke restoran. Anak yang ingin pergi ke Ayo, restoran. ada jawaban lain? Ya. Anak yang ingin pergi ke museum. Ke restoran, museum, jawaban lain? Sama museum? Anak yang ingin pergi ke hotel. Ke hotel. Ada 3 jawaban. Ayo. Siapa lagi? Apa ada yang jawab D? Yang manapun boleh, wis terserah wis. Pokoknya mana aja dimasukkan ke bagasi. Ayo. Di sini, kenapa kok kamu alasannya tapi pilih apa? Restoran. Ke restoran. Restorannya berarti yang ini dia, yang ini ya. Oke, kenapa kok ke restoran? Karena tujuan ke restoran itu yang pertama. Oke. Jadi koper yang kelompok ke restoran itu dimasukkan ke terakhir. Oke, berarti turun pertama justru ditaruh yang terakhir ya. Oke. Terus kamu alasannya kenapa ke museum? Museum yang terakhir. Berarti kopernya juga dimasukkan terakhir. Ada 3 jawaban. Coba siapa yang jawab A? Angkat tangan. Yang memilih jawaban A. 1, 2,
yang tinggi, yang tinggi. 1, 2, 3, 4, E. Yang jawab B. Jawab C. Ada yang jawab D? Tidak ada. Oke, anak-anak perhatikan soalnya. Di sini ada 3 lokasi tujuan. Ya, tujuan pertama adalah restoran. Tujuan kedua hotel. Tujuan ketiga museum. Tadi disebutkan bahwa bagasinya hanya 1 dan hanya ada 1 akses untuk memasukkan. Otomatis logika berpikirnya adalah jika ingin ke tujuan yang pertama, tujuan pertama adalah apa? Restoran. Berarti kopernya dimasukkan pertama apa terakhir? Jika tujuan pertama adalah restoran, berarti turun pertama di restoran. Nah, supaya cepat barangnya nanti diturunkan, berarti kopernya dimasukkan pertama adalah yang mana? Museum. Ya, museum. Karena dia turunnya yang terakhir. Jadi ketika kamu ingin menuju ke tujuan yang terakhir, berarti kopernya dimasukkan pertama. Tujuan terakhir berarti kopernya dimasukkan yang pertama. Karena kalau kamu masukkan yang di awal, berarti kamu harus membongkar kopernya. Berarti efektif dan efisien apa tidak? Ya, bisa paham? Logikanya bisa, logika berpikirnya bisa paham? Kemarin sudah dibagi per kelompok, di masing-masing kelompoknya sudah ada kertas plano dan juga ada manik-manik sesuai warna itu. Ya. Sekarang coba kalian diskusikan, pasti diberikan waktu 5 menit, ya, 5 menit saja untuk bisa menjawab pertanyaan yang ini. Berapa banyak manik-manik yang dirangkai? Oke, untuk kriteria penilaiannya, perhatikan kriteria penilaiannya. Ada penilaian tim. Ya, perhatikan kriteria penilaiannya untuk diskusinya nanti. Ada penilaian tim. Jadi, predikat yang baik sekali. Peran terbagi ke semua anggota kelompok dengan sangat baik. Jadi kalian bagi semua nanti ya distribusi tugas kelompoknya. Kemudian yang kedua, pembagian tugas. Tugas terbagi ke semua anggota dengan sangat baik. Jadi tidak ada yang hanya memasang label nama, nunut jeneng tok, nunut nilai, tidak ada. Karena kerja kelompok harus kerja tim. Ya. Kemudian individu sangat aktif dalam bekerja dalam satu tim, maka nilainya menjadi sangat baik. Kemudian untuk sub penilaiannya nanti untuk yang poin yang tertinggi mampu menjawab soal yang dimodifikasi oleh guru dengan tepat. Kemudian juga bisa presentasi nanti juga dengan baik. Oke, silakan 5 menit kalian diskusikan untuk soal yang pertama tadi, yang ini. Kemudian kalian tempel di kertas planonya. Nanti akan ketemu jawaban berapa jumlah manik-manik yang bisa dirangkai oleh Gigi. Ingat, abaikan yang tidak perlu. Ambil kata kuncinya untuk bisa menjawab soal. 5 menit dari sekarang berarti siapa yang bawa jam? Yang bawa jam dicek, berarti nanti pukul 9.25 sudah harus selesai untuk soal yang pertama. Ya, kertas planonya dibuka. Kertas planonya dibuka. Ada dibagi tugasnya siapa yang masang manik-manik di merah, kemudian hijau, biru, dan ada yang bagian nempel. Harus efektif dan efisien waktunya digunakan. Bukunya coba disingkirkan dulu sehingga kalian nanti bisa mudah untuk diskusinya. Satu lingkaran berarti satu manik-manik ya. Satu lingkaran itu artinya satu manik-manik. Untuk urutan, ingat ya urutannya.
Harus pertama warna apa? Merah. Yang kedua? Hijau. Yang ketiga? Kuning. Yang keempat? Biru. Harus urutan 4 warna itu terlebih dahulu. Jika kemudian salah satunya habis, maka yang terjadi apa? Mengganti di warna yang lain. Nah, jika manik-manik yang bersebelahan itu habis, maka boleh diteruskan asalkan tidak boleh berwarna sama. Itu mendatar ya, mendatar, bukan dari atas ke bawah. Oke, perhatikan waktunya. Dibaca aturannya. Perhatikan urutan warnanya. Ini salah satu contoh soal dari Bebras. Jadi nanti kalau kalian ingin lihat soalnya siapa bisa browsing. Kalau sudah ketemu silakan langsung dilem, kemudian dijawab berapa banyak manik-maniknya. Terus kita masuk ke soal yang kedua. Ya, kalau di depan kurang jelas, di meja kan sudah ada LKPD-nya, silakan dibuka semua. Tapi kalau misalnya itu teh, jadi luas kan jadi kita pilih. Dua menit.
ada kotak A dan kotak B. Ya, ada kotak A dan kotak B. Nanti kalian harus membuat hasilnya, berarti satu kotak lagi di sini, kotak C, anggap aja kotak C, yang merupakan hasil kombinasi antara kotak A dan kotak B. Syaratnya, kriterianya adalah seperti ini. Jika sel kartu yang sama warnanya, maka kartu yang dihasilkan di kotak C warnanya apa? Sama, hitam. Ya, kata kuncinya sama, hitam. Selain itu warnanya adalah putih. Jelas? Jelas? Oke. Kalau sudah, kamu silakan buat di bawahnya kotak yang C dan kamu cari hasilnya. Kalau hitam berarti dihasil. Waktunya sama 5 menit. Kriterianya seperti yang ada di situ. Tidak apa? Jadi yang kamu tulis gambarkan di kertas plano hanya hasilnya ya. Pertanyaannya berapa banyak sel gelap? Sel gelap berarti warnanya apa? Hitam. Agak besar ya, sehingga pada saat kamu presentasi di depan nanti yang di belakang kelihatan. Udah. Aku anak penggaris. Proses pakai nes. Lek bodoh, film kan ada Satu menit sebelum kita masuk ke soal yang terakhir.
berapa jumlah lingkaran pada pola ke-10? Ini pola 1 ya, ini pola 1. Ini pola 2. Ini pola 3. Pertanyaannya berapa banyak lingkaran pada pola ke-10? Ini penerapan dari pattern recognition, pengenalan pola. Silakan kalian jawab. Iya. Jadi kamu tulis berapakah jumlah lingkaran pada pola ke-10. Jadi pola 1 jumlah lingkarannya berapa di sini? 6. Ada 6. Pola 2 ada berapa lingkarannya? 12. Pola 3? 20. Nah, pertanyaannya pola ke-10 banyaknya lingkarannya berapa? Oke, semua anggota kelompoknya maju di sini. Semua anggota kelompoknya. Yang lainnya berhenti, fokus untuk mengamati presentasi hasil kelompok 1. Kita hargai kelompok 1 yang maju dengan cara fokus ke depan semuanya. Ada yang menulis apapun juga. Oke, siapa yang presentasi? Yang keras supaya yang belakang bisa dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Babila, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang persoalan yang diberikan ini. Nomor 1. Di sini ada 5 buah mani-mani, yaitu merah, 3 buah mani-mani hijau, 7 buah mani-mani kuning, dan 2 buah mani-mani biru. Urutannya itu adalah merah, hijau, kuning, dan biru. Selama beberapa mani-mani ini nggak ada yang habis, urutannya akan tetap. Jika habis, urutan ini tidak boleh ada yang bersebelahan warnanya. Jadi urutan dari warnanya itu adalah merah, hijau, kuning, dan biru. Merah, hijau, kuning, biru, merah, hijau, kuning, biru, kuning, merah, kuning. Di sini sisa 2 warna yaitu kuning. Mengapa kok nggak diteruskan? Kenapa nggak diteruskan kuningnya 2? Karena di sini tulisannya itu jika warna tidak boleh bersebelahan. Jadi 2 warna kuning itu tidak dipakai. Jadi mani-mani yang dirangkai itu adalah 15 mani-mani. Dan sisa 2 warna yaitu kuning. Selanjutnya nomor 2.